Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita bersyukur karena kita bisa kembali dalam program belajar Alkitab Renungan satu pasal satu hari. Kita akan melanjutkan renungan kita dari kitab Keluaran, dan hari ini kita bersyukur karena kita bisa sampai ke dalam kitab Keluaran pasalnya yang terakhir, yaitu pasal 40. Kita akan membaca tentang bagaimana Musa akan mendirikan kemah suci dan bagaimana kehadiran Allah yang ditunjukkan oleh Allah terhadap atau di atas kemah suci tersebut. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita sama-sama menyanyikan lagu pujian dari KPPK nomor 240, Percaya dan Patuh. Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, ya yang menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, ya tinggal dalamku beserta umat-Nya yang patuh. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihinya. Hanya percayalah, tiada beban berat, tiada kesusahan, penderitaanku ya peduli. Hilanglah sedihku, lenyaplah hinaku, karena anugerah-Nya besarlah. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihinya. Hanya percayalah. Ya, percaya dan patuh itulah yang Tuhan inginkan daripada kita. Percaya kepada apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya dan mematuhinya, sangat penting. Nah, kita akan membaca dalam Keluaran pasal 40. Mari kita sama-sama membukanya, yang kita akan merenungkannya bersama-sama. Firman Tuhan, ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Nah, setelah mereka mempersiapkan segala sesuatunya, kali ini Tuhan berfirman kepada Musa untuk mendirikan kemah suci tersebut. Pada hari yang pertama dari bulan yang pertama, haruslah engkau mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Jadi waktunya ditentukan oleh Tuhan, lalu Musa harus mendirikan kemah suci tersebut. Kau tempatkanlah di dalamnya tabut hukum, dan kau pasanglah tabir sebagai penudung di depan tabut itu. Jadi seperti yang kita bahas di pasal-pasal sebelumnya, kita boleh membuka pasal-pasal sebelumnya tentang bagaimana Tuhan mengatakan kepada Musa apa yang harus dibangun atau harus dibuat. Jadi ada tabut hukum yang dimasukkan ke dalam tempat yang kita sebut sebagai tempat yang maha kudus. Okay. Di sana ditaruh tabut perjanjian itu, kemudian di depannya akan dipasang tirai. Okay. Kalau di sini dikatakan kau tempatkan di dalamnya tabut hukum dan kau pasanglah tabir. Okay. Tabir yang memisahkan antara tempat yang maha kudus dengan tempat kudus. Okay. Kemudian di sini katakan kau bawalah ke dalamnya meja. Jadi di dalam tempat yang kudus kau berikan di sana meja, dan taruhlah di atasnya perkakas menurut susunannya. Kau bawalah ke dalamnya kandil, sebelah kiri dipasang kandil, kau pasang lampu-lampunya di atasnya. Kemudian kau taruhlah mezbah emas untuk membakar ukupan di depan tabut hukum. Kau gantungkanlah tirai pintu kemah suci, jadi ditaruh juga tirainya. Okay. Kemudian ayat 6, kau taruhlah mezbah korban bakaran di depan pintu kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Kau taruhlah bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mezbah itu, lalu kau taruhlah air ke dalamnya. Jadi dikatakan bahwa bejana pembasuhan ini diletakkan di antara kemah pertemuan dan mezbah itu. Jadi
Di situ akan ditaruh tempat atau bencana pembasuhan, tempat mereka akan meletakkan air yang fungsinya kita lihat di sana nanti tentang pembasuhan para imam yang masuk ke dalam kemah. Ayat 8, haruslah kau buat pelataran keliling dan kau gantungkanlah tirai pintu gerbang pelataran itu. Kemudian kau ambillah minyak urapan dan kau urapilah kemah suci dengan segala yang ada di dalamnya. Demikianlah harus engkau menguduskannya dengan segala perabotannya sehingga menjadi kudus. Juga kau urapilah mezbah korban bakaran itu dengan segala perkakasnya. Demikianlah engkau harus menguduskan mezbah itu sehingga mezbah itu maha kudus. Juga kau urapilah bejana pembasuhan itu dengan alasnya, dan demikianlah engkau harus menguduskannya. Nah, satu hal yang kita tahu dan kita lihat di sini, bahwa yang namanya benda-benda ini sebelum dia ditahbiskan atau dikuduskan bahkan oleh Musa sendiri, mereka adalah alat-alat atau bahan-bahan yang biasa saja. Oke, ini tidak menjadi sesuatu yang berharga di mata Tuhan hanya karena dia terbuat contohnya dari emas, dari perak. Bukan dia itu menjadi sesuatu yang sakral, tidak. Tetapi ketika dia sudah dikuduskan untuk dipakai untuk pelayanan Tuhan, maka disitulah dia mulai menjadi suatu benda yang sakral. Intinya adalah bukan tentang bagaimana benda ini, bukan tentang seberapa mahal benda ini, bukan tentang apa yang sudah dilakukan terhadap benda ini, tetapi intinya adalah tentang perintah Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan benda ini adalah suatu hal yang kudus, maka itu akan menjadi kudus. Walaupun dia sebenarnya benda biasa. Dan kita akan tahu betapa kudusnya benda-benda ini. Sampai nanti akan diberikan perintah bahkan seperti tabut perjanjian. Orang-orang tidak boleh menyentuhnya. Orang biasa tidak boleh menyentuh tabut perjanjian ini. Kalau mereka menyentuhnya, mereka akan mati. Demikianlah kudusnya benda yang satu ini. Nah, sebelum dia dikuduskan dan dikhususkan untuk pelayanan Tuhan sedemikian rupa, dia tetap adalah benda yang biasa saja. Tapi ketika sudah dikuduskan oleh Tuhan, sudah dikhususkan oleh Tuhan untuk pelayanannya, dan dia memberikan perintah di dalamnya bahwa itu tidak boleh disentuh, maka tidak boleh disentuh. Intinya adalah kamu percaya dan taat. Nah, Tuhan akan memberkati kamu. Dan di sini kita melihat apa yang terjadi. Tuhan memerintahkan Musa untuk mengkhususkan dan menguduskan benda-benda ini. Ayat 12, kemudian kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan dan kau basuhlah mereka dengan air. Begitu juga dengan Musa dan anak-anaknya. Oke. Kau kenakanlah pakaian yang kudus kepada Harun. Kau urapi dan kau kuduskanlah dia supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Diurapi dan dikuduskan. Kembali kata kudus artinya adalah dikhususkan. Dikhususkan untuk sesuatu pekerjaan. Oke. Jadi Harun dan anak-anaknya di sini diurapi dan kemudian dikuduskan. Juga anak-anaknya kau suruhlah mendekat dan kau kenakanlah kemeja kepada mereka. Urapilah mereka seperti engkau mengurapi ayah mereka supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan ini terjadi supaya berdasarkan pengurapan itu mereka memegang jabatan imam untuk selama-lamanya turun-temurun. Bukan karena siapa itu Harun, bukan karena siapa itu anak-anaknya Harun. Tapi semata-mata Tuhan memilih Harun dan keturunannya untuk menjadi imam bagi Tuhan. Makanya secara turun-temurun, mulai daripada Musa atau keturunan Musa ini, keturunan Harun akan menjadi imam-imam besar di kemah suci nantinya, dan kemudian nantinya kita akan tahu di bait suci. Oke. Jadi mereka lah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kemudian di sini dikatakan dan Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, demikianlah dilakukannya. Nah, Musa juga adalah seorang yang percaya kepada Tuhan, percaya dan patuh. Dia percaya kepada perintah Tuhan. Dia tidak mempertanyakan kepada Tuhan, mengapa ini harus begini, mengapa itu harus begitu, mengapa harus mereka yang ditabiskan, mengapa bukan orang lain. Tetapi Tuhan berkata demikian, dia percaya dan dia patuhi. Jadi dia lakukan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Kita lanjutkan di ayat 17 dikatakan dan terjadilah dalam bulan yang pertama tahun yang kedua pada tanggal 1 bulan itu maka didirikanlah kemah suci. Jadi tepat seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Musa mendirikan kemah suci itu
dipasangnya lah alas-alasnya, ditaruhnya papan-papannya, dipasangnya kayu-kayu lintangnya, dan didirikannya tiang-tiangnya. Dikembangkannya lah atap kemah yang menudungi kemah suci, dan diletakkannya lah tudung kemah di atasnya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Jadi dia dirikan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Kembali, tema ini harus menjadi hal yang sangat-sangat kita perhatikan, kita ingat di dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Bahwa kita harus memastikan segala sesuatu yang kita kerjakan, baik dalam pelayanan di gereja maupun dalam pekerjaan kita sehari-hari, semuanya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Ayat 20, diambilnya lah loh hukum Allah dan ditaruhnya ke dalam tabut. Jadi tabut perjanjian itu di sini isinya adalah loh hukum Allah. Kedua batu itu yang diukirkan di sana ke-10 hukum Taurat. Kemudian dikenakannya lah kayu pengusung pada tabut itu dan diletakkannya tutup pendamaian di atas tabut itu. Jadi ingat tentang ada 2 ring yang dipasang di sebelah kanan dan 2 ring di sebelah kiri untuk meletakkan kayu untuk mengusung atau mengangkat tabut ini. Kemudian ditaruh tutup pendamaian. Nah, tutup pendamaian ini yang kita tahu di atasnya ada serafim. Kemudian dibawanya lah tabut itu ke dalam kemah suci di bagian paling dalam, yaitu tempat yang maha kudus. Kemudian digantungkannya lah tabir penudung dan dipasangnya sebagai penudung di depan tabut hukum Allah. Jadi dipasangnya itu seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ayat 22, ditaruhnya lah meja di dalam kemah pertemuan pada sisi kemah suci sebelah utara. Jadi kalau masuk itu seperti sebelah kanan, meja. Kemudian diletakkannya lah di atasnya roti sajian menurut susunannya di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kembali seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ayat 24, ditempatkannya lah kandil di sebelah kiri di dalam kemah pertemuan berhadapan dengan meja itu pada sisi kemah suci sebelah selatan, sebelah kiri. Kemudian dipasangnya lah lampu-lampu di atasnya di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kembali seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditempatkannya lah mezbah emas di dalam kemah pertemuan di depan tabir itu, dibakarnya lah di atasnya ukupan dari wangi-wangian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Jadi ini adalah pas di depan tabir itu. Jadi ketika mereka masuk atau para imam itu masuk, di sebelah kanan mereka ada meja, sebelah kiri mereka ada kandil, di depan mereka ada ini mezbah emas. Kemudian ayat 28, digantungkannya lah tirai pintu kemah suci. Jadi di bagian luar, di depan pintu, di pintu, maksud saya di pintu di luar, tapi ini digantungkan di bagian dalam untuk sebagai pintunya. Di sini dikatakan tirai pintu kemah suci. Mezbah korban bakaran ditempatkannya lah di depan pintu kemah suci, yakni kemah pertemuan itu, dan dipersembahkannya lah di atasnya korban bakaran dan korban sajian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Jadi ditempatkan mezbah korban bakaran di depan, di luar. Di sanalah dikorbankan korban bakaran dan korban sajian di hadapan Tuhan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ayat 30, ditempatkanlah bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mezbah itu. Ini mezbah, ini kemah pertemuan, di situ ditaruh bejana pembasuhan. Kemudian lalu ditaruhnya lah air ke dalamnya untuk pembasuhan. Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan dan apabila mereka datang mendekat kepada mezbah itu, dan mereka membasuh kaki dan tangan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Mengapa ini semua dilakukan? Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Didirikannya lah tiang-tiang pelataran sekeliling kemah suci dan mezbah itu, dan digantungkannya lah tirai pintu gerbang pelataran itu. Demikianlah diselesaikan Musa pekerjaan itu. Semuanya diselesaikan oleh Musa, semuanya dibangun dan didirikan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan kepada Musa. Satu tema yang saya kembali mau tekankan kepada kita, harus selalu sangat-sangat kita perhatikan dalam kehidupan kita, baik pelayanan kita maupun pekerjaan kita.
apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kalau kita memang anak-anak Tuhan, maka kita harus betul-betul memperhatikan hal ini. Tepat seperti yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kalau aku mau melakukan ini, contohnya hari ini aku mau bekerja, aku mau berbisnis, aku mau melakukannya tepat seperti yang Tuhan perintahkan kepadaku. Aku tidak akan melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang tidak diperintahkan Tuhan kepadaku. Kalau aku hari ini mau pergi studi, belajar, aku akan melakukannya tepat seperti yang Tuhan perintahkan kepadaku. Nah pertanyaannya, di mana kita menemukan perintah Tuhan bagi kita? Firman Tuhan, Alkitab. Makanya kembali saya mau tekankan juga sangat penting bagi kita untuk belajar Alkitab. Untuk belajar firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam sebuah perusahaan untuk bekerja, ya kita harus membaca segala hal tentang perusahaan tersebut. Peraturan-peraturan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Karena kalau tidak, ketika kita masuk di dalamnya dan bekerja di dalamnya dan kita tidak tahu peraturan yang ada di dalamnya, maka kita akan menjadi orang-orang yang melanggar peraturan. Dan cepat atau lambat kita akan dikeluarkan. Karena kita tidak mematuhi peraturan. Hal yang paling kecil tentang jadwal pekerjaan contohnya. Dari jam berapa ke jam berapa kita harus bekerja. Nah kalau kita tidak membaca peraturan ini, bagaimana mungkin kita bisa tahu? Kita tidak bisa datang kepada perusahaan ketika perusahaan menegur kita. Contohnya jam pekerjaan adalah jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Tapi jam 3 sore kita sudah pulang. Kemudian ketika perusahaan memanggil kita, kenapa kamu pulang jam 3? Kamu kata, oh sorry, saya tidak membaca tentang peraturan bahwa sebenarnya jam 8 sampai jam 5. Kita tidak bisa mengatakan itu kesalahan kita. Karena kita tidak pergi dan membaca peraturan tersebut. Jadi di hadapan Tuhan, kita tidak bisa mengatakan kepada Tuhan, Tuhan aku tidak tahu tentang firman-Mu. Tuhan akan berkata kepada kita, bukankah aku telah memberikan firman-Ku kepadamu? Aku sudah memberikan segala hal yang kamu perlukan di dalam firman-Ku. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, Tuhan memberikan semuanya kepada kita. Bagi orang Israel sebelum Alkitab ini lengkap, Tuhan memastikan apa yang Dia inginkan, Dia beritahukan kepada mereka. Contohnya melalui Musa. Kemudian nanti melalui para nabi. Dia beritahukan kepada mereka, Dia tidak meninggalkan mereka buta tanpa perintah. Dan kepada kita, Tuhan sudah begitu baik, Dia memberikan kepada kita sebuah Alkitab. Sebuah kitab yang sudah komplit, yang sudah sempurna. Kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, yang kalau kita baca, yang betul-betul kita renungkan, masukkan di dalam hati dan pikiran kita, kita akan betul-betul tahu apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam segala aspek ada di dalam firman Tuhan ini. Oleh karena itu, biarlah saya kembali mengingatkan kepada kita pentingnya bagi kita untuk selalu belajar Alkitab. Program ini dilakukan bukan untuk keperluan apapun selain daripada umat Tuhan bisa belajar firman Tuhan. Karena orang Kristen selalu berkata, sulit bagi mereka untuk belajar firman Tuhan. Sebenarnya tidak sulit. Kita pergi membaca dan kita berdoa kepada Tuhan agar Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, maka kita bisa mengerti firman Tuhan ini. Tapi untuk membantu orang-orang yang mungkin merasa sulit untuk memulainya, mari kita sama-sama belajar firman Tuhan dalam program ini. Nah, kalau kita tahu ada saudara-saudara kita yang memerlukan pembelajaran firman Tuhan, berikan kepada mereka, sharingkan kepada mereka, supaya mereka pun belajar firman Tuhan. Betapa pentingnya kita belajar firman Tuhan sehingga kita bisa melakukan segala sesuatu sesuai dengan firman-Nya, sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Maka pekerjaan kita itu akan diberkati oleh Tuhan, berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan akan senang kepada kita. Kita melihat di sini bagaimana Tuhan menyatakan bahwa hal atau pekerjaan yang mereka lakukan itu berkenan kepadanya. Karena di ayat 34 sampai 38 kita akan tahu bagaimana kehadiran Allah terhadap kemah tersebut. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Tuhan menunjukkan kehadirannya melalui awan dan Dia menutupi kemah suci tersebut sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci itu. Jadi ketika kemah itu
berdiri, awan itu akan melingkupi kemah tersebut untuk menyatakan bahwa Allah hadir di sana. Dan apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Itu akan menjadi pertanda, itu akan menjadi pimpinan bagi mereka. Kapan mereka berhenti, kapan mereka akan berangkat, Tuhan sendiri akan memutuskannya. Betapa baiknya masa itu, di mana Tuhan betul-betul menunjukkan bahkan secara kasat mata tentang bagaimana Dia memimpin umatnya. Bahkan kapan berangkat, kapan akan berhenti, Dia pun pimpin. Jadi ketika awan itu naik dari kemah itu, waktunya berangkat. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Tuhan yang tahu waktu yang tepat bagi mereka untuk berangkat, dan Tuhan tahu waktu yang tepat bagi mereka untuk tetap beristirahat. Ayat 38, sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Orang Israel membutuhkan hal-hal yang langsung dilihat oleh mata. Kehadiran Allah Tuhan tunjukkan melalui ini. Nah, banyak cara Tuhan menunjukkan kehadirannya. Bagi orang Israel yang sedang berjalan, begini Dia melakukannya, melalui awan dan melalui api. Ketika orang Israel sudah sampai ke Israel atau ke tanah perjanjian, ketika mereka sudah ada sampai di sana, maka tabut perjanjian bisa akan menjadi representasi Allah. Ketika itu dibawa, mereka bisa menang. Tabut perjanjian. Ketika mereka sudah ada di Israel, kemudian kemah ini akan ditaruh di sana dan tidak akan dibongkar lagi. Itu akan menjadi simbol kehadiran Allah. Dan kemudian nanti bait suci dibangun, simbol kehadiran Allah. Tidak lama kemudian, sekitar 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia dan disebut sebagai Immanuel. Allah hadir di antara kita. Jadi kehadiran Allah ada di dalam diri Tuhan Yesus yang hidup secara langsung di hadapan mereka. Nah, setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, Dia mengutus Roh Kudus yang masuk di dalam hati dan pikiran kita. Dan kita dijadikan sebagai terang di dalam dunia. Kehadiran orang Kristen di dalam dunia ini adalah untuk menyatakan Kristus di dalam dunia ini. Kita adalah yang disebut sebagai duta besar Allah. Orang Kristen harus sadari, kamu adalah duta besar Allah di dalam dunia ini. Kamu menyatakan Kristus di dalam dunia ini melalui perkataanmu dan melalui perbuatanmu. Jadi kita harus selalu memastikan bahwa orang bisa melihat Allah bahkan melalui kita. Bisa melihat Kristus melalui kita. Dan tentunya kehadiran Allah kita rasakan melalui penyertaannya. Bagaimana Dia akan menyertai kita dalam segala aspek di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, ini adalah bentuk-bentuk kehadiran Allah di dalam kehidupan kita yang menyatakan kepada kita bahwa Dia adalah Allah yang benar dan Dia adalah Allah yang hidup. Dan kita tadi bernyanyi, kita lihat di sini, percaya dan patuh. Itu yang perlu kita lakukan. Percaya kepada firman Tuhan dan kemudian mematuhinya. Maka Tuhan akan menolong, memberkati dan menyertai kita seumur hidup kita. Jadi mari kita renungkan hal ini, dan hari ini kita mulai dengan konsep ini dalam pikiran kita dan hati kita. Bersyukur karena kita bisa menyelesaikan pelajaran dari kitab Keluaran. Sangat bersyukur Tuhan telah memimpin kita. 40 pasal dari kitab Keluaran ini sudah kita selesaikan. Dan besok dan hari-hari ke depan kita akan masuk ke dalam kitab Imamat. Satu kitab yang berbicara tentang kekudusan Allah. Sangat penting. Jadi kita akan melihat apa yang Tuhan bicarakan. Bagaimana Dia memandang kekudusannya. Dan apa yang dilakukan oleh umatnya untuk menyatakan kekudusan Allah tersebut. Jadi kiranya Tuhan menolong kita semua tetap di dalam program belajar Alkitab setiap harinya. Tuhan memberkati.